Pada dasarnya hari Jumat itu digunakan yang paling bagus adalah banyak ibadah di sini. Kalau bisa full sama sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke masjid pagi-pagi, lalu ia melihat 3 orang telah mendahulunya dengan kepagian. Lalu hal itu menjadikannya sedih sambil berkata di dalam dirinya dengan jelasnya, yang terangkat dari ambat, yang terangkat dari ambat, dari berbagai-bagai itu tidak jauh. Begitu datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ke masjidnya langsung Jumat, sung-sung udah pulang. Tak kalinya ada 3 udah orang di dalam masjid. Nah, anak sakit dia karena merasakan mulia dan tidak itu orang hebat. Orang yang hebat itu orang
ibadahnya istiqamah. Semakin banyak ibadah yang diistiqamahkan, semakin tinggi maqam karamatnya. Ya, baru sama pola. Itu ibadahnya yang sedang istiqamahnya pula. Kalau karamatnya dan ada dapat karamat tapi ibadah dalam kaminya pun tidak karamat. Orang karamat itu karamat hasil daripada ibadah dan istiqamah. Makanya kafalannya yang paling hebat di antara karamat adalah istiqamah. Kenapa jadi istiqamah ibadah itu paling hebat karamat? Karena muridnya itu harus berkhatimah. Iya, maka kalau harus berkhatimah, lalu ini umurnya mah di akhirat sudah membagikan daerah surga itu akibat mati untuk khatimah. Di mana dapatnya orang yang termati husnul khatimah di dalam ibadah dan istiqamah? Nanti kalau kita akan mati husnul khatimah, ibadahnya jujur diutamakan untuk dikerja dengan cara istiqamah. Nah, kayak apa caranya supaya istiqamah? Belajar terus ibadahnya, caranya dan hatinya supaya ikhlas. Caranya bagus sesuai dengan aturannya, hatinya pula ikhlas. Nah, ikhlas itu untuk betul-betul tidak diterima Allah. Keikhlasan itu kayak apa? Di antara jalannya, prakteknya jalannya aja atau bagaimana? Di antara jalannya supaya ikhlas, pertama jangan bercampur lain pada Allah Ta'ala. Apanya? Niatnya dan tujuannya, kemudian ingatannya. Nah, jalan ikhlas lah. Jangan apa jadi sukaria. Jangan berapa. Jangan apa jadi sukaria. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Apa jadi masih kepada Allah Ta'ala? Aku hendak disayangi sini, aku hendak dicintai sini, hendak tidak orang lain. Kemudian pulang ingatannya, pulang di dalam keluarga itu ada dana lain kecuali ingat dengan nikmatnya atau perbuatan Allah. Orang akan bercampur tujuannya dan ingatannya dalam pegawai itu jalan hanya Allah. Nah, kalau kayak pilihannya kayak itu Tuhan menerima jalannya. Apabila dia sudah diterima Tuhan, itu karena ikhlas. Ada ini kan jalannya berbeda. Kayak orang berdagang pasti sembilan. Begitu kali orang. Begitu kali orang. Kasih kayuan. Coba di jalan. Kalau di jalan anak dapat boleh. Nah, kayak apa aja syariatnya dapat boleh. Berusaha. Di antaranya berdagang. Begitu kali orang, insya Allah tidak dapat rajin berduit. Nah, kecilnya ikhlas tahulah ikhlas. Ada tawa, bukan ada berjalan jauh dengan cara kayak itu. Bagaimana dulu sambil caranya kayak itu tadi. Nah, sudah diterima Tuhan keikhlasan, diterima Tuhan ibadah dengan cara kayak itu tadi. Ngarepnya ikhlas, ngarepnya apa? Fadil, ngarepnya ikhlasan, lalu ibadahnya gede ya. Makanya sebaik apapun ibadah tetap jangan sombong. Karena seibadah ibadah ketentuannya diterima Tuhan Tuhan ibadahnya bukan diterima kan ibadah Tuhan. Maka terus hati-hati kita menyebabkan kali diterima itu sombong kok. Tidak mesti juga ada supaya pas pakai itu bisa. Dia jawab enggak waya-waya. Sama bulan sehari ada apa? Jalannya. Nah, ya. Kalau aku sama
sifatnya hamba itu sifatnya takut bahagia. Jadi merasa hebat, maka akan bahagia. Sehebat apapun sudah diberi Tuhan tetap ya. Hajat itu jangan ditinggal. Apa hajat kita lawan Tuhan? Di antaranya diterima ibadah. Nah, jadi banyak makna ibadah itu kayak orang saleh itu, orang saleh itu benarnya mati rumah di kamar, kalau di rumah di kamar, kadang-kadang bila sampai bila rasa cukup sudah berpulang anak, kadang-kadang ada orang juga ada yang orang orang, dia memberi ibadah dia pada yang lain. Jangan kamu keluar orang, kamu keluar ini banyak memberi ibadah. Padahal kamu keluar ini ibadah itu ada yang orang orang. Yang itu saja. Orang di rumah itu ada rumah. Saat-saat itu bilang mau keluar. Ada turun pada rumah saat kata mau keluar. Ada di orang kalau akhirnya itu mau karena nikmatnya lain sebenarnya nikmat yang asli hubungannya lawan sama nikmat. Akhirnya ujian kita soal ini nah ujian kita adalah kali ini makanya kita hidup ujian kita tidak banyak benar yang paling mengangkat kita dalam urusan ibadah. Maka kita adalah mengobati kita mengobati hati kita berusaha Allah. Itu adalah kasih-kasih kata orang mereka hati. Nampak di antara nambah tantangan benar sini tuh di antara nambah tantangan benar lawan sini tuh kita tidak juga kata mana. Tidak ada. Katanya di antara tantangan benar artinya kadang-kadang benar dia akan benar supaya kita tuh jangan banyak bergaul, jangan banyak keluar rumah. Karena ini kan lepas dari dosa. Andai kata ada dosa itu ibadah pulang karena pada dasar lain itu kalau seorang teknya itu susah kalau orang itu yang namanya orang bilang setidaknya karena jadi ibadah udah dosa dan karena dari angkat orang lain siapa kalau bapak dia maaf ini orang bapak baik dia orang lain ada kata ini orang lain kenapa ya? Inya orang-orang tasawuf, orang-orang gitu, orang soleh gitu, yang orang di samping bacaannya ilmunya dan orang menjalani. Jadi yang kita bersama itu menjaga agama, mengingatkan menjaga kata-kata kasihan. Makin beriman kita nih waktu kolon atau nanti jadi susah, nanti susah kan? Apalagi susah. Makin meningkat perasaan tertuju lawan Allah, makin ada perasaan nikmat hubungan dengan Allah. Ya apalagi jadi susah. Itu kalangan orang itu, kalangan orang yang kata bawah, karena kayak kita makin berhubungan lawan Allah banyak. Makin kadang-kadang makin populer ibadah. Kalau orang
Jadi sati ini bila tinggal nama yang sati itu bagus sudah hati itu tinggal tambah ini lagi bedanya. Apabila sudah kepada Allah harus supaya dia mampu lah jangan kata dewe karantung aja kada jangan itu sore sudah tak ada sudah alamat ikhlas ada itu. Nah itu mah tambah lagi jangan itu sudah lupa itu apa itu cara itu lah apa ini yang ibadah adalah barang kita ya yang orang berinvestasi itu pegang kualitas gitu ya itu yang ada tapi ya sekarang tetapi kualitas hanya orang mencari ibadah aja lagi oh kita punya orang ada sudah jangan dibalikan lagi kalau nggak pernah nah itu juga Allah Ta'ala ada memuliakan sama dari ibadah ada makin kita beribadah makin kaya makin kaya sedangkan kita dengan ibadah itu lupa dulu dengan hasil ibadah lupa dulu sedangkan ibadah kita terasa sudah alamat diterima Tuhan yang buktinya nyaman hati kan jadi kalau bila sudah ibadah kok tidak ada kita asal nyaman tapi tidak kapan tuh lagi sampai kayaknya makin kamu juga ibadah kita sampai kayaknya makin asik ibadah lalu kita mengulir bahwa ada lain ibadah bagus saja terus sudah kita tuh sayang lawan anak nah, kita tuh sayang lawan anak atau sayang lawan ini kita tuh sayang pada lawan ini kira-kira ini tuh kita akan dulu paling di Tuhan Allah jujur kalau kita tak jujur begini sayang banyak kalau begini kita banyak kalau mereka juga ini yang nggak tahu ini itu dijawab ya kalau isi ini dijawab
ada bahagia lagi dunia melihatnya, ada nyaman nikmat lagi dunia lihatnya. Kenapa? Raminya lawan Tuhan. Mudah-mudahan ini kita tadilah jaga mati menegarakan ini, tadilah jaga mati menegarakan anak, menegarakan rakyat, menegarakan hidup. Sakinya yang kalah tadilah itu kalah tadilah anu rami beribadah ternyaman beribadah hubungan anak itu tadi kalah. Oh ya jadi oh yang hidup ini kan itu kemudian pulang kayak lawan Tuhan mati sakit padanya kayak kan menghadapi mati sakit dan soalnya udah aja terlihat saja bapak lapar pada bapak saja sudah ibunya dari kayak baca batis bapak apa kan sakit apa kan sakit ada bakalan ibadah berarti apa namanya karena tapi tidak sakit itu karena asiknya beribadah. Nah sakaratul mautnya pun ada saja. Dan Allah ini ketika kabarnya makanya kan orang yang baik-baik itu mati. Ada orang yang baik-baik itu matilah dengan orang dari mata. Itulah bingung. Kenapa yang berasal itu baik saja? Maka bagaimana keluar dari mati? Antara orang mereka kita kalau dia tidak. Padahal ada dengan cara alamat orang mati baik ada dua makna dari matanya keluar. Ada sakit kehidupannya. Ada juga tanda orang yang mati dalam keadaan apa? Dalam
Ini misalnya sabtu, sabtu dua musik kosong, sabtu tiga masih kosong, orang nggak sabtu tujuh langsung. Jadi orang latihan, ada melangkah, ada berapa latihan. Saya kalau dilangkah jadi gede, misalnya. Nanti kosong Jumat tidak kita supaya betul-betul nama ini ada pada dia ada Jumat kita di masjid itu bagus juga. Ini adalah kosong. Itu kan biasa pengumuman lah di sisi bakat di pengumuman nanti ada beberapa bulan apa-apa itu yang atau pengumuman katakanlah terus di sisi bakat karena ini termasuk sebuah produk penting. Karena menjadikan penting karena apabila orang mengambil ini perusahaannya banyak satu penting salah tidak ada harap di surat isi sama kosong-kosong mudah-mudahan kosong jadi antara dunia masalah ini salah satu bilang akhir kosong ini ya nah orang dengan hati orang nah akibatnya karena daripada saking kata baiknya untuk dijadikan malangkah yang manusia itu ia dijadikan sebagai jembatan yang dilangkahi oleh manusia pada hari kiamat. Kalau lihat, jadi jangan sampai orang itu hebat kita antara dua orang yang masuk balik. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan secara mursal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yaqulu yaumal jumu'ati idra'a rajulan yatakhaffa liqaban nasi hatta taqaddama fajalasa falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatu 'arada ar-rajula hatta laqiyahu wa qala ya fulan ma mana'aka an tajma'al yawma ma'ana qala ya nabi Allah ya nabi Allah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alam naraka taqatta liqaban nas. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah pada hari Jumat tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki melangkahi leher manusia sehingga ia maju di depan lalu ia duduk. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatnya maka beliau melihat orang itu sehingga beliau menemuinya lalu beliau bersabda hai fulan. Ini ada beberapa padat yang masukkan. Padahal kan kami ada kalau ada kata pengorban jadi ada orang mana berjalan rancangan harus langkah itu sosial sampai hadapan Nabi akhirnya. Nah, tapi langsunglah ditegur Nabi dia kata mau enggak jangan Nabi langsung jangan ya Nabi. Ada bagus karena boleh kalau benar karena pengorban. Tapi ini adabnya orang berikan nasihat. Ada orang bernasihat kalau boleh di hadapan orang banyak. Ujar siapa ya? Ghazali ada pokoknya orang besar yang mengatakan kalau kita memberikan nasihat yang bertujuan kalau kita memberikan nasihat yang bertujuan kepada orangnya hanya bersampai syaratnya di tangan orang banyak itu bukan menasihati kesedihan tapi itu mencari musuh dan tidak akan masuk nasihat itu. Jadi kalau Anda menasihati orang secara kekantor, perorangan, maka jangan di hadapan orang banyak. Nawai berduaan. Ini Nabi contohnya. Tutup sembahyang tidak ada bilangnya. Sehingga beliau menemuinya lalu beliau bersabda, hai fulan, apakah yang menghalangi kamu untuk berkumpul bersama kami pada hari ini? Ia menjawab, hai Nabi Allah, aku telah berkumpul bersama engkau. Nabi SAW bersabda, tidaklah kami melihat kamu melangkahi leher manusia. Dengannya beliau mengisyaratkan bahwa itu menghapus amalnya. Nah, yang Nabi kenapa kamu jadi kada berkumpul kami hari ini? Jangan berjumat kan? Kenapa kamu jadi kada berjumat lawan kami hari ini? Ada berkumpulan kami
dia ngelala kita deh, ulun kan Rasulullah tadi ada, kok masuk? Tapi dia Nabi kami melihat kamu tadi, hingga melihat masuk tadi malam terakhir baru orang tadi, malam terakhir apa malamnya, aku baru orang, tapi melihat apa yang Nabi artinya apa ya? Dengan sebab ingin masuk ke masjid yang baru orang di lantainya tadi, maka sebab itulah ada jadi hasil ibadahnya. Ini syaratnya. Jadi hasil kalau dan dalam Allah mendaratnya. Nah, jadi kita perlu meminta dahulu kita hari waktu masuk ke masjid dari nang kosong. Ya anu kosong nang di belakang. Nanti anu yang kita di mana sabtu misalnya kosong dibuka masuk di situ. Jadi orang tuh pada malah kita bukan kita makan. Kita kadang jangan malah bukan. Apa dan kalau jadi kadang malah kayak kalau waktu orang yang punya itu malah ibadahnya. Atau kadang aku pada hendak kurang lain tak salah gara-gara aku. Aku pada hendak kurang lain berdosa gara-gara aku. Aku pada hendak amal ibadah orang ada lagi gara-gara aku. Makanya aku pada hendak duduk di belakang atau pada hendak duduk di tempat yang belum ada yang di jalanan. Makanya pada tempat duduk untuk mengulang semua orang. Yang ini kan kalau benar kita sampai dari jadi ibadah. Jadi dia Nabi, namanya kan kalau berkumpulan dari ibadah, ujarnya ada tadi Rasulullah ya, bahkan ya Nabi ketika tadi masuknya malah tadi orang Allah, malah kayak orang Allah. Jadi apanya? Jadi ada bukan jadi hukum kebaikan, tadi. Sedangkan kami yang kami tidaklah kami melihat kamu melantai leher manusia dengan yang bersyarat. Dan Rasulullah dalam hadis musnad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mana'aka an tusalliya ma'ana qala awalam tarani ya Rasulullah?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aituka ta'annaita wa adanaita." Ada hadis yang lain tapi sama dengan tujuannya sama ya. Ujar Nabi artinya apakah yang mencegahmu untuk salat bersama kami? Dia berkata, apakah engkau tidak melihat aku wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, aku melihat kau berlambat-lambat dan menyakiti, yakni engkau berlambat dan berpagi-pagi dari berpagi-pagi dan engkau menyakiti orang sudah hadir. Kenapa saat itu orang tadi apa? Bilang hadir tadi. Jadi artinya kita seorang apabila tanding, kita di apabila tanding cari jangan sampai melangkahi orang. Di situ kita duduk atau melangkah sajadah. Apabila kita nak melaksanakan dahulu, jangan di jalan duduk. Duduklah di tempat di mana kosong supaya orang ada pahalanya ada melangkahi kita. Kenapa kita tidak dilangkah? Karena kita ada hendak salah, ada hendak kurang salah gara-gara kita. Jadi ini bagi kita yang sudah hadir, ini adabnya. Bagi bilanya kita terlambat, ini adabnya. Jadi kalau kita dasar lambat, jangan hendak kamukan. Adabnya adalah apabila kita sungsong datang, maka carilah tempat yang dibuka. Nah kosong dibuka, jangan baik banget. Kalau jauh ke bataan namanya di baik banget dulu, waktu imam bukan lain sholat. Jadi apabila kita misalnya kan diulang saja, kita tidak bisa jelas.
Jangan Anda sesuaikan sama tadi karena malah ada orang tenaga bisa menyebabkan pahalanya ibadahnya ada pahala ibadahnya saja. Di dalamnya siapa Anda ada dalam sosok, siapa Anda ada dalam sosok ini, siapa katakan nanti narapnya Pak, jangan berperan, jangan misalnya apa nanti sampai mengisi orang, itu benar-benar masalahnya. Saya akan sini saja, kita bukan udah maju sini, kosong. Kita tahu aja, kamu boleh berada di sini. Ini ayo kosong. Jangan ada orang lain. Nah, jadi itu adabnya dan sosok seperti apa yang katakan sosoknya dan lagi sama jadi masuk hadis tadi apa yang kami akan menjaga atau dikatakan kami jadi apa sebabnya menjaga atau percaya kami baik-baik apa sebabnya. Lalu dia jadi dia tidak semua kamu menjaga Allah tidak boleh masuk dia ada yang mau buat tadi. Lalu dia Nabi apa? Aku melihat kamu melakukan. Aku lihat kamu datang untuk melakukan jadi penyakit orang. Dan apabila saf awal itu dibiarkan kosong, maka ia boleh untuk melangkahi dia manusia. Karena mereka menyia-nyiakan hak mereka dan meninggalkan tempat panggilan boleh dipulang. Jadi ini keringanannya pulang. Apabila nanti mau ada saf kosong Pak, boleh aja dilangkahi tiwas. Tiwas. Ini berarti apa? Ini berarti kurang tuh udah ibarat. Nah, ini kayak berarti dalamnya. Jadi nanti ada bentuk sedih udah kurangnya. Jangan misalnya datang pertama juga nanti udah pulang juga pulang. Bagus saja jangan sabar dari itu udah bertahan. Nah, maksudnya sudah ada ini tidak tak deh. Mana tak boleh sudah nama air kata bakal sapula. Nah makanya kan jangan nyangka dasar kosong kan Pak. Ini tak salah. Oh berarti kan kosong. Berarti nak kalau digawingan ini memang ada dalam panen. Oh ini berarti ini memasak orang. Kayak kita lihat aja tulisin sakit ya. Kami bikin tempat di sini. Nah sampai gitu. Ini nomor dosa tadi. Jadi pun artinya menangis saja secara kosong. Ya tapi baik, kamu dia hanya bilang itu dia pasrah. Apa nama orang gimana baik. Jadi kekurangan. Karena mereka menjalankan hak mereka dan meninggalkan tempat fadilah. Ini bagus Pak. Al-Hasan berkata disuruh berarti pada hari Jumat karena sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi mereka itu. Biarkan tempat-tempatnya tak pusing biasanya dilangkahi. Yang ada pada rumah ini itu kan kita boleh seperti itu ada bagus. Yang bisa kita tuh ada bagus itu kan seperti. Nah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Apabila masjid tidak ada kecuali apabila di masjid tidak ada kecuali orang yang salat, maka sungguhnya untuk tidak memberi salam karena salam itu membebani jawaban di luar tempatnya. Orang sembayangan di masjid salam masuk assalamualaikum jangan. Orang kayak itu membebani orang. Karena dia tadi beda jawabannya. Angkat tidak ada baiknya lah kalau dulu iya karena sampai di seluruh makanya ada urusan taruh waktu ini kalau dulu di situ dia malah orang. Ini yang bagus ya.
fadilatnya saf pertama atau pada kedua mungkin jauh benar. Turunnya pahala orang di saf pertama pahalanya kesetengah lagi sembahyang karena keisipan saf pertama. Makanya Nabi dia akan mengakal atau mengakali kelebihan saf pertama di saya mau undi daripada ibadahnya kepada kamu terkait. Dia kan sembahyang lima karena yang akan diperoleh jangan semuanya gerak itu orang biasakan gerak di rumah. Sebenarnya dengan hadir kan kita ada semuanya. Tapi kira-kira ada yang bisa ngambil kata dicoba siapa masih telah pasif dengan yang pernah duduk yang jalan jangan terus terhormat lagi mulia lagi ya. Jadi ada hikmahnya. Kemudian pula apabila di mesin tidak ada kecuali orang salat jangan menjawab. Karena pula agar tidak liwat di hadapan orang-orang yang dia duduk dekat dia. Itu bagus juga. Supaya orang jangan malu di hadapan seorang cari di hadapan kita tuh ada benda kawin di hadapan kita tapi sama-sama atau misalnya tiang lainnya di hadapan kita. Jadi orang kadang melewati kita, kadang melewati kita. Kenapa? Jadi jangan lewat di hadapan kita. Kalau kita sembahyang, memang orang malu di hadapan berdosa berat. Jadi kita jaranglah tiang kawin ini. Apa tiang? Jarang tiang memang anu di belakang tiang mencapai prinsip. Jangan berjabat ibu latihan. Jangan bercanda. Atau dinding sehingga mereka tidak dapat lewat di muka yakni di depan orang yang sholat. Sungguhnya hal itu tidak memutuskan sholat tetapi dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Li an yaqfa arba'ina 'aman khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli." Artinya sungguh berhenti selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang salat. Nah, ini pentingnya. Ada orang sembahyang jangan lalu di hadapan orang. Jangan di hadapan orang. Lebih baik bertahan 40 tahun daripada segerakan di rumah. Ini ada orang misalnya sembahyang ada yang selama 40 tahun kita menghadiri 40 tahun enggak. Lebih baik maka itu daripada kita bergesak lalu. Artinya jangan benar yang kita tak. Dia 80 tahun adanya ada dia malah dulu tapi jangan. Nah, berapa batasnya? Nah, ulang. Nah, jangan dilalui itu sebatas ukuran orang sujud. Makanya sunat mengandalkan batasan sujud. Termasuk sajadah. Makanya sunat bersajadah. Jadi supaya tahu orang batasan sujud. Atau ada sajadah apa? Utak ruku ada di kantong. Sunat menghadapi sesuatu apa batasan sujud supaya orang jadi perhatian jangan sampai melewat itu. Kalau misalnya di situ orang sembahyang, di sini kita lalu itu nggak termasuk yang kesalahan itu jauh benar daripada batasan sujud. Ini namanya kayak nanti kalau dia batasan sujud kalau ada sama saya ini, jadi jangan lalu di sini sebelum batasan orang sujud sunat. Nah, jangan digariskan. Apabila kan bisa saja kadang ada digariskan. Kalau kita sebenarnya di dalam kasir digariskan terserah situ. Nah, ada yang telah ada. Ayo di dalam dengan sunat ada kilo batasan sujud. Dapat lewat yakni di depan orang yang sholat. Sungguhnya hal itu tidak memutuskan terkait putusan terus dilakukan. Dan beliau
di hadapan orang yang sedang salat. Artinya biar berdebu daripada menghadapi orang sembahyang kalau siapa ada bapak asal jangan melewati orang sembahyang. Dan telah diriwayatkan dari hadis lain mengenai orang yang lihat orang yang salat di mana yang salat di jalan atau tafsir pada penolakan. Nah, jadi ini apa? Ini masalah yang orang meliwati orang atau menahan orang daripada meliwati orang sembahyang. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan dan membuat keimanan dan keislaman kita, selalu menambahkan dan membuat dan keselamatan dan segala kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni bila amal berjalan menjauh kita dari segala macam kejahatan dosa dan menyebabkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebenarnya satu orang panjang dalam pada satu rapi atau apa ibadah kepada selalu berjalan dengan pahala kepada dan menjadikan kita sebagai amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi kiamat, dan sesudah kita diberi umur lama yang diberikan dengan husnul khatimah sesudah kita insya Allah jawab yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai keluarga Muhammad itu menjadikan hak mereka negara kita selalu aman dan mulai makmur sejahtera kebahagiaan dijauhkan hilang ada bisa dari binasaan dan segala macam bala musibah Allah penyakit kezaliman dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan memberikan ijazah dan usaha memperkenalkan awalan kita harapkan kita mohonkan kita munajatkan usaha-usaha akhirat kita terjadi ya Allah dan Nabi Al-Fatihah. Allah dan Nabi Muhammad